kuman tifus tersebut. Nah, itu ilmu patologi klinis, sehingga banyak yang belajar patologi klinis ini kemudian berkaryanya laboratorium gitu. Ada lagi namanya patologi anatomi. Nah, kalau patologi anatomi adalah ilmu yang mempelajari bentuk penyakit berdasarkan adanya perubahan anatomi dari sebuah organ tubuh. Misalnya adanya benjolan di sebuah daerah, berarti harusnya daerah tersebut tidak ada benjolan. Nah, benjolan itu kan merupakan penyakit. Nah, itu diperiksa, kemudian ditetapkan apakah benjolan itu jinak atau benjolan itu menjadi ganas atau nama yang bisa kita dengar dengan cancer. Begitu mungkin jadinya patologi adalah ilmu yang mempelajari penyakit-penyakit yang ada yang diderita oleh manusia dan menentukan berdasarkan pemeriksaan penunjang. Kalau patologi klinik ke laboratorium, kalau patologi anatomi ke laboratorium anatomi. Gitu mungkin tambahan dari saya. Baik, ini Bu Retno, Pak izin ikut nanya boleh? Semuanya sudah masuk ke Zoom utama. Bepo boleh nanya yang itu enggak? Atau fisiologi enggak? Ditunda setelah presentasi mungkin ya Bu? Boleh. Makasih. Sama-sama Ibu. Mungkin nanti di dalam presentasi ada, kita bisa ketemu lagi sama kata ini ya Bu Neti. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Eva, Dr. Ari. Kita mulai dengan presentasi. Semua kelompok sudah selesai. Nah, sekarang kelompok 1 atau mau silakan ya. Mudah-mudahan merasakan. Mau berurutan atau menunjuk dirinya sendiri, teman-teman? Kelompok 1 aja boleh. Boleh sekali. Silakan Bu Neti. Kali ini Bu Neti ya yang mau presentasi. Silakan Bu Neti. Iya, memulai habis Ramadan dengan menjadi Bu Ita nih, saya mudah-mudahan bisa belajar dari Bu Ita. Biasanya kelompok 1 tuh Bu Ita selalu paling duluan. Makasih teman-teman, Bu Mbak Birul sebagai sekretaris, Mbak Eva sebagai pemimpin diskusi, Bu Sizi yang tanpa lama gitu langsung bikin proyeknya, udah jadi loh proyeknya Bu Sizi, bunda-bunda semuanya, dan Pak Ari, kemudian Bu Ita, Bu Yus, dan saya sendiri. Terima kasih. Saya ditunjuk oleh teman-teman mewakili hasil diskusi kelompok 1. Mohon izin Mbak, berapa menit Bapak Ibu? Supaya saya bisa ngontrol juga. Di informasinya 15 menit, Prof. Oke, 15 menit cukup kayaknya. Sekarang 14.15 ya, baik. Naikin dikit Mbak. Oh ya, di sini kami ada 7 poin pembahasan, yaitu ada prakata, sebenarnya bicara tentang why, kemudian definisi sebenarnya bicara tentang what, sama sistem tubuh manusia. Terus yang nomor 4 kami bicara tentang how, sebenarnya kaitan tentang homeostasis, kemudian bagaimana dengan Al-Quran. Kemudian kita mencoba merefleksi dalam kehidupan dan merefleksi sebagai guru, dan kemudian ada hikmah dan kesimpulan. Nah, di prakata kita mencoba membahas kenapa kita penting membahas tubuh manusia. Pertama, kalau kita tidak mengenal tubuh kita, kita tidak bisa merawat dan menjaganya. Petunjuk bagi kita dalam mengimplementasikannya di pendidikan, mengingat yang kita didik ini manusia, jadi kita perlu mempelajarinya. Yang nomor 3, mengenal tubuh berarti kita mengenal Tuhan. Dan ini akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Yang keempat, sebenarnya
sebenarnya mempelajari tubuh manusia ini merefleksikan juga selain iman dan takwa, rasa syukur, tanggung jawab, adil, dan kasih sayang terhadap tubuh yang telah diberikan oleh Allah. Kemudian meyakinkan kita bahwa manusia itu ciptaan Tuhan yang sempurna, tinggal bagaimana kemudian kita mengembangkannya. Nah, definisi kami mencoba dari 3 hal yang dibahas penting utama ini. Yang pertama adalah anatomi adalah ilmu tentang struktur tubuh manusia, fisiologi adalah ilmu tentang cara kerja dan fungsi tubuh, homeostasis adalah interaksi komponen tubuh secara fungsional yang bekerja untuk mempertahankan suatu kondisi normal atau optimum di dalam tubuh. Yang C, sistem tubuh manusia. Kita sebagai makhluk hidup itu ternyata prinsipnya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan makhluk hidup lainnya, yang membedakan hanya tampilan dan gaya hidupnya saja. Ada 3 komponen yang dibahas dalam sistem tubuh manusia atau di dalam materi hari ini, yaitu pertama anatomi. Ini meliputi struktur tubuh, bentuknya baik mikroskopik maupun makroskopik. Susunan tubuh itu dari yang paling kecil itu adalah atom. Atom sebenarnya bahan terkecil dari semua benda, baik benda mati maupun hidup. Nah, kemudian atom ini jadi penyusun dari sel. Sel adalah satuan dasar atau fundamental struktur dari fungsi makhluk hidup. Satuan terkecil yang mampu melaksanakan proses-proses yang berkaitan dengan kehidupan. Kalau selnya sakit, tubuh kita sakit. Kalau selnya mati, kita juga meninggal dunia gitu. Nah, sel jaringan adalah sekelompok sel dengan spesialisasi, terdiri dari jaringan otot, saraf, epitel, dan jaringan ikat. Kemudian organ adalah suatu unit yang terbentuk dari beberapa jaringan yang tersusun bersama untuk melakukan fungsi tertentu. Contohnya lambung. Ini adalah contoh organ yang dibentuk dari 4 jaringan. Jadi ada 4 jaringan yang bekerja untuk otot lambung, untuk organ lambung. Sedangkan sistem tubuh adalah kumpulan organ yang melakukan fungsi terkait dan saling berinteraksi untuk melakukan aktivitas yang esensial bagi tubuh. Contoh sistem pencernaan itu terdiri dari mulai mulut, kerongkongan, sampai kemudian usus besar. Nah, secara keseluruhan tubuh manusia memiliki 11 sistem tubuh, yaitu sistem saraf, reproduksi, pencernaan, pernafasan, limfatik, endokrin, urinari, integumen, dan imun. Dan yang perlu kita ketahui, satu sistem sebenarnya tidak terpisah, tetapi saling terkait dengan yang lainnya. Mempelajari anatomi ini tidak bisa dipisahkan dari fisiologi, makanya kita sebentar lagi akan menjelaskan tentang fisiologi tubuh. Karena memahami cara kerja sistem tubuh manusia tentang bagaimana cara bekerja, lingkungan yang dibutuhkan, dan bagaimana respon terhadap gangguan bahaya yang muncul dari lingkungan. Nah, terkait dengan pernyataan bahwa anatomi itu tidak bisa dipisahkan dari fisiologi, karena fisiologi kerja dari kerjanya itu memang ditentukan dengan anatominya. Misalkan jantung yang diciptakan Tuhan untuk kerja, menerima, dan memompa darah. Bentuknya seperti pompa. Gigi dirancang untuk menggigit dan merobek makanan. Sendi seperti ensel. Jadi memang bicara fisiologi itu tidak bisa dilepaskan dari anatomi. Nah, fisiologi ini adalah cara kerja fungsi organ dari tubuh kita. Ada 4 yang dipelajari di sini, yaitu bagaimana kerja sel, kemudian organ, fisiologi sistem tubuh, dan tadi ada tentang patologi. Nah, terkait dengan patologi ini, jadi sebenarnya sel, kemudian organ, jaringan itu dia akan selalu menjaga dia selalu ingin menjaga keseimbangannya, menjaga dalam kondisi yang membuat dia optimum atau dalam kondisi yang sesuai begitu. Maka ketika terjadi gangguan yang terus-menerus, maka sebenarnya yang akan terjadi bisa penyakit, bahkan ketika sel itu tidak dalam kondisi yang sangat tidak optimum, maka bisa menyebabkan kematian sel. Kalau sel mati berarti kita juga meninggal dunia. Nanti sebenarnya dari sini Pak Dr. Ari sama Bunda Retno dan Bu Wismi, sebenarnya saya ingin lebih tahu lagi itu adalah terkait waktu dan tingkat
tingkat gangguan. Jadi durasi gangguan yang terjadi terhadap keseimbangan ini, nanti yang di bawah kita bicara homeostasis gitu ya. Nah, fisiologi ini terkait dengan homeostasis karena homeostasis ini merupakan dasar dari semua bentuk fisiologi bagaimana tubuh mempertahankan keseimbangan. Apabila homeostasis terganggu, maka akan ada tata kelola homeostasis. Nah, tetapi jika melampaui batas toleransi, itu tadi kaitan yang fisiologi ya. Nah, jika melampaui batas toleransi, maka akan terjadi sakit, bahkan bisa mengakibatkan kematian karena selnya mati tadi. Kemudian karena itu tubuh diciptakan Tuhan, makanya kita disebut manusia itu sebagai yang sempurna. Tuhan menyiapkan sebuah tata kelola homeostasis, yaitu ada dua mekanisme, yaitu regulasi otomatis dan regulasi ekstrinsik. Regulasi otomatis ini adalah proses yang muncul ketika sel, jaringan, organ, dan sistem tubuh mempertahankan keadaan homeostasis sebagai respon terhadap perubahan lingkungan. Jadi semua perubahan lingkungan yang mengganggu kondisi optimum dari sel, jaringan, organ, dan sistem itu nanti akan ada responnya. Kemudian regulasi ekstrinsik adalah proses sebagai hasil dari kegiatan sistem saraf atau sistem endokrin. Nah, ada di mekanisme homeostasisnya ada 3 bagian, yaitu reseptor, kontrol, dan efektor. Dan kalau kita contohkan ketika suhu tubuh kita rendah, maka kemudian pemantau suhu tubuh ini akan memberikan informasi kepada pusat kontrol bahwa tubuh kita dalam kondisi di bawah normal seharusnya. Maka kemudian ada perintah, jadi ada tubuh kita menggigil. Jadi ini mekanisme ini diatur sedemikian rupa oleh Tuhan, jadi luar biasa gitu. Di atas tadi apa ya Mbak? Ada yang dikelewat kelihatannya Mbak Birul. Di atas tadi apa? Oke. Oh ya, ini tadi stres dan ini ya. Oke, nggak apa-apa dilewat aja. Nah, terkait yang tadi ini Mbak Biro sebentar, terkait reseptor, kemudian kontrol dan efektor ini kami memaknainya sebagai Rahman dan Rahimnya Tuhan gitu. Jadi Tuhan menyiapkan sebuah mekanisme, jadi sampai kita langsung nggak dapat nutrien langsung meninggal gitu, enggak, tapi Tuhan punya satu mekanisme yang dalam bentuk kasih sayangnya. Nah, oleh karena itu kalau sampai kita sakit, itu kami memaknainya bahwa kondisi terberat dari pengabaian terhadap pesan tubuh yang melalui kasih sayang yang tadi itu, maka sebenarnya sebelum sakit itu ada tahapan-tahapannya dan tubuh kita memberikan pesan-pesan itu. Karenanya penting untuk memahami sistem tubuh dan pesan-pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui gejala atau respon di tubuh kita. Gagal paham terhadap sistem tubuh menjadi gagal dalam memanage dan mempertahankan homeostasis tubuh. Tetapi paham saja terhadap konsep homeostasis atau apa yang terjadi di dalam tubuh kita ternyata tidak cukup, karena kita menemukan saya banyak menemukan profesor ahli jantung atau dokter yang tetapi kemudian dia tidak bisa menggunakan ilmunya itu. Oleh karena itu kami juga mencoba melihat bahwa ini bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi bagaimana mengembangkan kontrol diri, menekan keinginan dan lain sebagainya, itu menjadi bagian penting dibangun sejak usia dini bersamaan dengan memahamkan tentang tubuh mereka. Karena banyak kita yang sebenarnya tahu tapi nggak bisa nahan selera gitu, terutama lebaran ini berat badannya jadi nambah ya Bu Retno, Pak Dokter Ari gitu. Jadi ini jadi masih belajar terus nih kita. Makanya itu berhubungan dengan usia dini. Dan yang keempat, homeostasis dalam Al-Quran. Terima kasih nih teman-teman tadi dengan cepat menyampaikan ini. Manusia diikat oleh aturan Allah. Jika kita keluar dari aturan Allah, maka terjadilah kerusakan. Seperti halnya manual pada mesin, jika kita tidak gunakan mesin sesuai manualnya, akan terjadi kerusakan. Kan Bu Sisi mengatakan kalau mau dipakai mobil balap tuh, kalau mau dipakai itu diperiksa sampai sedetil-detilnya. Nah, ini tubuh
tubuh kita begitu. Oleh karena itu ada beberapa ayat di sini, ada surat Al-Mulk 67 ayat 1 sampai 3. Maha suci Allah yang menguasai kerajaan dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha perkasa, Maha pengampun, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Jadi kalau kita sampai tidak bisa menerapkan homeostasis ini, berarti kita tuh memang tidak mensyukuri yang telah diciptakan Allah, karena Allah telah menciptakan keseimbangan. Di dalam Al-Infitar ayat 7 di situ disebutkan yang telah menciptakan lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan tubuhmu dalam keadaan seimbang. Dan yang ketiga surat Ar-Rahman ayat 789 ayat 7, dan langit telah ditinggikannya dan Dia ciptakan keseimbangan agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Nah, terkait ini kan memang ada 3 kelompok manusia. Ada kelompok yang ketiga itu kan salah satunya adalah yang menzolimi terhadap dirinya sendiri, karena akhirnya dia merusak dan mempertahankan. Dan di surat Yasin ayat 36 semuanya seimbang karena ada pasangan penyeimbang. Kelima Al-Qamar yang Al-Qamar ayat 49, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Tadi Bu Sizi menceritakan dengan detail begitu. Allah itu betul-betul teliti ya, seperti yang dikatakan Bunda Wismi. Jadi Dia sudah menciptakan dengan kesempurnaan yang luar biasa. Seimbang ada ukurannya. Jika ukurannya bergeser, jadi ya seperti tadi oksigen butuh berapa, temperatur, asam basa dan seterusnya. Jika ukuran ini bergeser, maka homeostasis akan mungkin bukan homeostasis ya, homeostasis akan bergeser atau ada penyimpangan yang mengganggu keseimbangan. Nah, untuk memahami ukuran kita harus paham matematika, fisika, kimia. Contoh pada penyakit kanker karena radikal bebas menjadi pasangan sendiri. Kan kalau kita mempelajari tentang regulasi kimiawi di dalam tubuh kita, nanti kita akan mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian Atin, Allah sudah memberikan yang terbaik. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tapi kita dalam pendidikan itu harus memanfaatkan ilmu ini. Jangan sampai pendidikanlah yang membuat anak manusia menjadi yang kurang baik gitu. Hikmahnya man arafa nafsahu wa man arafa rabbahu. Siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Dan di hadis disebutkan 5 kulikaluhu ma'ush muyasyarun. Setiap sesuatu itu dimudahkan dan untuk apa dia diciptakan. Contoh, manusia diciptakan Allah untuk beribadah, maka Allah telah menjadikan manusia sebagai satu-satunya makhluk hidup berkaki 2 dan bisa berdiri tegak. Dan seharusnya tidak ada orang yang sakit karena ibadah, karena Tuhan menciptakan memang untuk beribadah. Nah, dari ini semua hikmah dan refleksinya, banyak kita hanya mendapatkan ilmu pengetahuan mengenai masalah rohani tapi terlupa mengenal dengan masalah tubuh kita. Akibatnya kita cenderung tidak preventif tapi hanya kuratif. Karena sehingga seharusnya pendidikan itu tidak membuat dikotomi seluruh agama atau sains dan semuanya itu harusnya menjadi satu kesatuan. Jadi kemarin saya belajar tentang sekolah PAUD di Jepang, Bunda Wismi, mereka menggunakan kata pendidikan manusia seutuhnya. Itu Jepang, kita malah menghilangkan itu di dalam naskah dokumen pendidikan kita. Nah, ada bagian penting dari pendidikan yang kita abaikan. Salah satunya kita tidak mengenalkan 11 sistem tubuh yang terjadi karena kita terbiasa tidak mengkaitkan kesehatan dengan pendidikan. Karena pada kenyataannya banyak orang yang berpengetahuan tapi tidak bisa melaksanakannya. Bagaimanakah implikasinya dalam dunia pendidikan? Ada 2 hal yang harus dikenalkan pada anak, pengetahuan tentang sistem tubuh, yang kemudian bersamaan dengan self-control, regulasi diri, inhibitory control. Tidak hanya mengetahui kerja tubuh, tapi juga kemampuan mengontrol. Keduanya terbangun sinergis pada anak-anak.
Pengetahuan harus diikuti dengan kemampuan mengontrol diri yang dibangun dari usia dini, mengingat tantangan anak-anak dan mengingat tantangan lingkungan saat ini. Kita sempat membahas makanan-makanan yang kita makan itu, jadi yang kita masukkan ke dalam tubuh kita justru yang merusak tubuh kita, begitu. Nah, ini tadi sudah yang belajar dari Formula 1. Nah, kesimpulannya Tuhan itu maha indah. Ini apa nih? Maha indah, maha dahsyat, maha teliti menciptakan manusia dengan sempurna, dan kasih sayangnya besar Allah itu, sehingga diberi pentahapan sebelum sampai pada suatu akibat yang besar bagi tubuh kita. Kalau masih kita kemudian tidak bisa melakukan itu, berarti kita yang menzolimi diri kita sendiri. Berarti kita termasuk kelompok yang ketiga, zolimun di nafsi. Yang kedua, manusia yang bisa belajar dan bisa mengambil hikmah dari penciptaan tubuh dan keteraturan tubuh akan memwujudkan manusia yang hidup mengikuti standar dan pesan Tuhan. Dan yang ketiga, karena kita mendidik manusia, maka kita perlu mempelajari tubuh manusia dan mengajarkan pada anak-anak tentang tubuhnya agar kelak mereka menjadi khalifah yang kuat. Dan untuk itu guru harus menerapkan ilmu tersebut di dalam kehidupannya sehingga menjadi model. Saya yang mewakili kelompok 1, terima kasih kepada kelompok 1. Mohon maaf kalau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Mohon maaf dari itu. Bu Neti bisa 15 menit. Ya, diskusinya Bu Neti untuk teman-teman dari kelompok lain yang mau membuat komentar atau pertanyaan. Pak Biru kayaknya yang mimpin. Silakan. Baik teman-teman, tadi sudah kita dengarkan pemaparan dari kelompok 1. Silahkan jika ada teman-teman dari kelompok lain yang ingin mengkonfirmasi atau ingin berdiskusi atau paling tidak berkomentar tadi ya, bahasa Ibu Ismi ya, atau ingin bertanya, karena bertanya tadi tandanya belajar. Silahkan teman-teman. Iya, berkomentar itu tandanya belajar. Silahkan. Wah, berarti kita nggak bagus jelasinnya nih, jadi nggak ada yang komentar ya. Ada, aku udah latihan loh, menyampaikannya latihan dulu. Ada yang bersuara ya Bu Biru? Oh, udah ada ya? Silakan Mbak Biru. Ya, dengan Bu Nisa, Mbak Birul, maaf saya off kamera karena sedang tidak stabil sinyalnya. Silahkan Bu. Cukup menarik tadi yang disampaikan oleh kelompok 1, cukup jelas ya Bu. Saya tertarik dengan yang disampaikan Prof. Neti tadi mengenai pendidikan manusia seutuhnya. Nah, itu saya baru dengar kali ini sejujurnya, dan saya penasaran Bu, itu yang pendidikan manusia seutuhnya itu yang seperti apa? Mungkin seperti itu saja Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nisa. Ini tadi peraturannya sebenarnya dari Bu Retno katanya yang menjawab nggak boleh yang presentasi, tapi ini karena yang tahu Prof. Neti. Nah, ini gimana nih Prof? Kaufren. Makanya tadi Kaufren, Bu Sizi, Bu Ita, ayo dibantu dulu. Silakan Bu Sisi, Bu Ita, Bu Eva, barangkali ada yang punya pengalaman yang sama. Yang mengeluarkan manusia seutuhnya tadi kan Bu Neti sendiri dari hasil PAUD Jepangnya. Jadi Ya, yang kita kan kayaknya langsung dijawab aja. Bu Eva, walaupun Bu Neti yang mengeluarkan pendapat, berarti kan udah diterima oleh kelompok. Iya tadi. Kelompoknya harus kita yang menjelaskannya. Saya bantu ya Bu. Ya, sih, Bu Ita. Tujuan pendidikan nasional itu adalah salah satunya adalah menjadikan manusia Indonesia seutuhnya. Itu yang dimaksudkan oleh Bu Neti tentang kenapa dikeluarkan kata manusia Indonesia seutuhnya. Dan ternyata itu dibahas di PPOT kita oleh Ibu bagaimana tujuan pendidikan, dan salah satunya itu kalau di nasional itu adalah menjadikan manusia Indonesia seutuhnya.
Nah, seutuhnya itu yang seperti apa? Apakah fisiknya lengkap atau apa gitu ya? Itu jadi memang menyeluruh semuanya. Gitu. Jadi tidak hanya satu aspek saja yang dibangun. Jadi seluruh. Barangkali Bu Neti mau menambahkan. Mau ada yang nambahin lagi nggak? Mungkin saya menambahkan sedikit, Prof. Ya, Jadi Mbak Bila. kalau di ilmu kesehatan manusia seutuhnya itu, Bu Nisa, sepemahaman saya itu manusia itu makhluk yang sangat lengkap aspeknya ya. Jadi bio, psiko, sosio, kultural dan spiritual. Artinya kita ketika mendidik manusia seutuhnya itu tidak hanya memperhatikan satu aspek saja gitu. Jadi kita harus tahu aspek biologisnya seperti apa, kemudian aspek sosialnya karena aspek psikologinya, bio, psiko, aspek sosial, kemudian kultural dan juga spiritual gitu, karena manusia tidak bisa dididik setengah-setengah ya, tapi harus semua tadi tercapai. Itulah kenapa guru harus punya pengetahuan yang sangat lengkap ya, karena yang dididik adalah manusia, jadi berbeda dengan selain manusia gitu. Mungkin hanya perlu satu skill bergerak, tapi manusia ini perlu interaksi dan perlu macam-macam ya. Tadi sangat lengkap sekali. Mungkin Prof. Neti atau ibu-ibu yang lain ingin menambahkan. Boleh menambahkan, Mbak Birun? Bu Sisi. Iya. Teman-teman semua, kalau saya mengambilnya dari definisi soleh ya. Jadi kalau soleh itu sebagai generasi yang kita siapkan, itu kan ada 4 indikator. Yang pertama itu kita lihatnya dari bahwa soleh itu adalah kumpulan dari kebaikan dalam bahasa Arab. Yang pertama kita ambil dalam surah Al-Baqarah 168. Itu kan kita diminta untuk makan makanan yang halal dan toyib. Toyib itu maknanya baik, tapi artinya sehat. Artinya sehat. Jadi soleh itu anak seseorang itu harus sehat. Toyib itu baik, tapi artinya sehat. Dia harus sehat secara. Kemudian di surat Ali Imran 110 itu membahasnya tentang bicaranya tentang khair itu, tapi baik, tapi artinya adalah baik secara sifatnya gitu. Kemudian juga fisiknya. Kemudian di surat Ali Imran 104 itu bicara sikapnya yang baik ya, itu ma'ruf itu yang baik tapi sikapnya gitu. Kemudian dari ihsan itu juga artinya baik, itu dari hadis arba'in nomor 2, tapi maknanya adalah dia beribadah seakan-akan melihat Allah gitu. Jadi dia selalu tersambung dengan Allah gitu. Selalu connecting dengan Allah gitu. Online dengan Allah kapanpun dan dimanapun gitu. Dan sholat adalah pertemuan formal dengan Allah gitu. Di luar itu dia tetap tersambung secara informal dalam kesadaran dan hari-harinya gitu. Nah 4 ini digabungkan maka akan menjadi soleh gitu. Jadi artinya kalau kita membentuk yang namanya pendidikan seutuhnya, ya emang itu fisiknya, kemudian dia punya sifat, kemudian juga kesehatannya dia cukup, kemudian fisiknya bekerja dengan baik sempurna, berarti sudah ada homeostasis di situ gitu kan. Dia menjaga terus, kemudian sikapnya yang baik, sifatnya yang baik, kita menjaga hubungan sosialnya dan hubungannya dan seluruh esensi ibadahnya itu terkait dengan. Nah itu kalau kita jabarkan nanti akan bermuara ke seorang mukmin gitu, mukminun dalam surah Mukminun yang kita bahas 1-11 itu, bahwa dia seseorang yang khusyuk dalam sholatnya, dia bayarkan zakatnya, dia pembicaraannya selalu bermanfaat ya, jauh dari pembicaraan yang sia-sia, jauh dari perbuatan yang sia-sia. Jadi semua yang dia lakukan itu bermanfaat semua gitu. Dia amanahnya, menjaga amanahnya dan seterusnya, dan bertanggung jawab dan seterusnya. Nah ini kalau kita jalankan itu akan menjadi manusia yang memang seutuhnya gitu di hadapan Allah. Itu insya Allah itu sedikit mungkin yang kepikiran oleh saya gitu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Sisi. Ini saling melengkapi ya Bu Sisi. Kita emang berkelompok saling melengkapi. Baik. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi Bu Eva atau yang lain, atau sudah cukup? Sudah cukup ya Bu ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Nisa yang sudah bertanya, dan juga tadi Bu Zizi, kemudian Bu Ita dan semuanya dari kelompok satu yang sudah membantu menjawab. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silahkan teman-teman dari kelompok yang lain atau
yang penting bukan kelompok 1 ingin bertanya, silahkan. Bismillah, izin bertanya, Bu. Silahkan Bu Salma. Yang saya mau tanyakan ini, bagaimana cara kita mengetahui kapasitas tubuh kita? Terus bagaimana juga cara kita mengenalkan kepada anak agar mereka dapat mengetahui kapasitas tubuhnya? Karena saya pernah ikut seminar oleh dokter nefro, banyak anak-anak kecil itu terkena gangguan ginjalnya karena terlalu capek. Nah ini saya mau tanya, bagaimana menyikapinya dan kita mengetahuinya? Itu aja, terima kasih. Terima kasih Bu Salma, ini pertanyaannya berat-beratnya. Baik, pertanyaan tentang bagaimana cara mengetahui kapasitas tubuh kita, kemudian juga bagaimana cara mengenalkan ke anak-anak. Nah ini sudah di kelompok 1 ini ada banyak nih yang sudah berpengalaman mendidik anak lama. Silahkan Bu Eva atau Bu Ita atau siapa nih? Bu Yus. Lebih pas dijawab oleh Pak Dokter ya. Iya, pertanyaannya sepertinya nanti. Kita dulu. Kita mencoba dulu. Kita dulu. Ya, kita coba dulu. Silakan Bu Eva mau mencoba menjawab, silakan Bu Eva. Nanti saya boleh nyoba ya. Ya, Prof. Dalam di lapangan ya, di anak-anak usia dini, saya baru tahu juga itu ada masalah ginjal pada anak-anak ya Bu Salma, bahwa ternyata anak terlalu capek, itu juga saya baru dengar. Biasanya kalau di lapangan kita kan bisa melihat ya, kalau dulu belajar 11 sistem tubuh di PPOT 1, kita belajar bagaimana ketika anak berkeringat lebih banyak, itu kan berarti secara berlebihan berarti harus dicek juga ya. Karena anak juga sudah bergerak banyak tapi tidak berkeringat, itu juga perlu dicek ya. Berarti hal-hal sederhana itu atau ketika dia dalam berkegiatan terlihat lunglai, layu, tidak bertenaga, itu juga perlu kita cek sinar matanya, terutama ya sinar matanya ketika sedang belajar apakah dia juga fokus, apa tidak fokus, itu bisa kita cek ketika selama pembelajaran. Itu mungkin hal sederhananya ya Bu Salma. Nanti kita konfirmasi biasanya ke orang tua. Kalau di Al-Falah kan ada Bu Dokter nih. Nah, kalau kita mungkin disampaikan ke orang tua laporan-laporan yang kita temukan di lapangan. Biasanya nanti orang tua mengantisipasinya. Karena mereka biasanya sudah punya dokter langganan untuk sementara. Tapi kalau dia dalam kondisi sekolah, pada satu kejadian kita bawa ke puskesmas. Kebetulan sekolah kami dekat dengan puskesmas. Jadi sebelum karena orang tuanya masih bekerja, jadi kita minta izin untuk bawa ke puskesmas. Kita bawa periksa ke dokter terdekat. Begitu barangkali Bu. Baik, terima kasih Bu Eva. Poinnya kalau Bu Eva tadi gurunya harus mengenali ya Bu Eva berarti ya. Baik, tadi Prof Neti mau menambahkan? Ya. Oke. Pertama, sebagai guru kita harus memiliki sebuah program yang kita namakan bisa pemeriksaan kesehatan atau dan deteksi dini tumbuh kembang. Jadi sebenarnya dengan situ kita jadi mengetahui kondisi anaknya. Jadi gurunya dulu yang mengetahui. Kemudian yang kedua, guru memiliki program pendidikan kesehatan kepada anak-anak dengan mengajak anak-anak mengenal tubuhnya, kemudian mengenal kebutuhannya. Jadi bukan dampaknya dulu, tapi tubuh kamu membutuhkan apa saja. Kita sebutkan makanan, oksigen, dan seterusnya. Dan setelah itu dampaknya apa kalau kita tidak memenuhi kebutuhan. Biasanya Bu Retno suka pakai kalimat pertanyaan evaluasi. Apa yang terjadi kalau kamu haus nggak minum gitu, biasanya tuh Bu Retno kalimatnya suka pakai itu, saya senang itu. Nah setelah itu baru kita menceritakan kepada anak apa yang terjadi di tubuhnya, misalnya kalau ditimbang berat badannya begitu. Nah itu kita harus bisa memberikan penjelasan kenapa berat badannya bertambah, apa yang terjadi, sehingga anak tersebut mengenal dulu apa yang kemudian terjadi di tubuhnya. Mungkin demikian. Sehingga memang pemeriksaan kesehatan, pengukuran pertumbuhan, kemudian mengenal ciri-ciri yang ada di tubuh itu harusnya anak sebagai subjek, bukan hanya sebagai objek. Jadi dia benar-benar terlibat di situ gitu. Jadi dia tahu apa yang terjadi. Demikian. Terima kasih Prof Neti. Ini tambahan menarik nih tentang anak harus menjadi subjek. Karena saya dari dulu di ukar rukur pas SD itu nggak ngerti kenapa saya ya sebagai subjek kalau ditimbang. Dan teman-teman. Ya betul.
Tadi ada yang mau menambahkan ya Bu Ita, ancang-ancang Bu Ita. Seperti ada yang mau ditambahkan. Silakan Bu Ita. Cuma jangan lengah ya. Intinya jangan lengah. Kadang-kadang kita mungkin nanti juga besok nggak seperti itu lagi. Kadang-kadang kan suka sampai itu batasannya. Intinya mah jangan lengah ya Mbak. Jangan lihat lengah ya Bu Ita ya. Hanya Siap. kita Kita masih siap Bu Ita. Kita punya 15 menit lagi ya Bu Retno berarti ya? Karena semuanya jam 2, jadi satu kelompok setengah jam Bu Biro. Oh, jadi ya baik. Tadi kita mulai jam 1, karena kita mulainya jam 2, jadi 30 menit Bu Biro. 30 menit. Oh, berarti waktu kita sudah habis. Wah, padahal tadi Bu Yus mau menambahkan tadi ya, tapi gimana ini? Baik. Mungkin Bu Yus bisa menambahkan, belum bersuara, silakan Bu Yus. Banyak ilmunya, silakan Bu Yus. Jawaban dari Bu Ipah, jadi memang kita perlu selain dari mengecek keringat juga perlu perhatikan jumlah air yang diminum kali ya, karena itu sangat mempengaruhi untuk ginjal. Ya mungkin itu saja Bu. Terima kasih Bu Yus, Alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu dari kelompok 1, jika ada kurang-kurangnya mumpung masih Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Ya, baik. Terima kasih sekali. Ya, dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat untuk kelompok 1 sudah selesai mempresentasikan dan lihat semua menguasai materi yang dipresentasikan dengan aktifnya semua peserta ya untuk terlibat di dalam diskusi. Bu Ismi, apakah instruktur memberikan ulasan atau gimana? Ya. Karena waktunya 30 menit ya Bu Is sekarang. Pak Ari mungkin kasih kesimpulan atau komentar atau apa? Baik, silakan Dokter Ari. Baik, terima kasih. Kalau dari saya, dari kelompok 1, mudah-mudahan dengan bekal hari ini, jurnal hari ini yang begitu baik disampaikan oleh Prof. Nesti, kemudian dibarengi dengan teman-teman untuk komunikasi yang lancar sekali, mudah-mudahan menjadi bekal untuk besok lebih detail lagi, karena ketemu sama para dokter-dokter spesialis, mereka begitu menguasai bidangnya, mereka akan sangat bicara sangat teknis spesifik di bidangnya. Mudah-mudahan dengan modal awal ini tidak jadi bingung ketika kemarin besok karena hari ini bingung, besok pasti akan lebih bingung lagi karena udah ke jantung aja, ke perut aja gitu. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya nanti di sharing, mudah-mudahan sharing grup 1, grup 2, grup 3, grup 4 mana yang bisa di sharing untuk berbagi, mudah-mudahan bisa dipakai untuk grup lainnya. Itu sih komentar dari saya, terima kasih. Kalau dari saya tadi mengenai pendidikan seutuhnya, itu ada di GBHN kita dari dulu. Tujuan pendidikan di Indonesia ditetapkan di dalam GBHN kita, itu ditulisnya begitu, pendidikan mendidik manusia seutuhnya. Hanya nggak pernah dijabarkan ke sekolah-sekolah manusia utuh itu yang seperti apa. Itu yang coba kita rumuskan sekarang. Tapi waktu saya tanya Pak Sukiman, Bu Neti, itu sekarang masih nggak itu? GBHN kan udah nggak ada. Nggak disebut. Apakah tujuan pendidikan kita masih itu? Masih belum dirubah katanya. Nggak disebut Bun, tapi itu. Oh, tapi ya mungkin nggak dibahas aja ya. Padahal harus itu supaya arah pendidikan kita jadi jelas kan. Tapi di teorinya Gardner itu sangat manusia utuh itu manusia yang otaknya dididik semuanya, semua bagian otaknya itu terbangun sehingga kalau dia berpikir, membuat keputusan, semua bagian otaknya terlibat. Nggak berpikir
mikir sebagian-sebagian. Oke, jadi sebetulnya Bu Nisa itu bukan hal baru, udah ada di GBHN kita dari dulu. Baik Bu Ismi, terima kasih Bu. Tapi di kita sekarang nggak ada, di dokumen kebijakan Jepang itu malah sekarang ada. Iya, kan GBHN-nya udah dihilangkan Bu Neti. Iya. Jadi itu saya tanya Pak Sukiman, di mana itu tujuan pendidikan sekarang ditaruh? Nggak dijawab. Ada di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, tapi tidak kata manusia seutuhnya itu Bun, maksudnya. Jadi udah lain. Oke. Ya, silakan lanjut. Terima kasih Bu Ismi. Kita lanjut ke kelompok berikutnya. Kelompok 2 atau yang lain yang mau maju? Baik, boleh kelompok 2. Kelompok 2, baik. Silakan. Siapa yang mau presentasi dan yang jadi operator? Pak Sami yang insya presentasi. ya ketemu Pak Sami lagi. Baik, silakan Bapak. Kangen ya Bu Neti. Ya, aku paling senang cara presentasinya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mewakili dari kelompok 2, mungkin diamanatkan di awal karena memang nama saya abjad paling awal, jadi kita membagi job desk untuk presentasi didasari oleh itu. Jadi mohon izin bagi anggota kelompok 2, Ibu Farida Nasri, Ibu Ika Iriana, Ibu Laili, Ibu Rida, Pak Said, dan Ibu Salma untuk memberikan presentasi yang dari hasil yang setelah kita diskusikan tadi. Ya, baik, hari ini alhamdulillah kita telah membahas, Bu Ismi telah membahas tentang tubuh manusia yang tadi sudah dipaparkan melalui presentasi pada materi pentingnya studi tubuh manusia yang terdiri dari anatomi, fisiologi hingga hemostasis. Nah, kemudian di awal kami mengambil referensi ayat Al-Quran, yaitu ada 2 referensi yang kami ambil, yaitu pada surat Az-Zariyat ayat 21. Di sini artinya, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Nah, di situ sebelumnya pun kita pada ayat ini, pada ayat 20-nya dijelaskan bahwa di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran bagi Allah, dari Allah, agar kita semakin yakin. Dan kemudian, dan pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Nah, pada ayat ini kita diminta untuk memikirkan atau memperhatikan penciptaan diri kita. Tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan bahwasanya di sini hadisnya menyebutkan bahwasanya ada 2 kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang atau waktu luang. Nah, seseorang tidak akan
memiliki waktu luang jika tidak memiliki badan yang tidak sehat. Kemudian bagi manusia yang memiliki kedua hal ini, yaitu sehat dan waktu senggang, sudah sepatutnya lah untuk bersemangat dan selalu bersyukur pada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Kemudian menyangkut dengan tubuh kita, bagaimana kita menyikapinya untuk dapat memberikan nutrisi secukupnya, dikuatkan pada hadis yang kedua, yaitu tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perut. Cukup baginya beberapa suapan yang menegakkan tulang punggungnya. Apabila tidak mampu, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk nafasnya. Jadi di sini Rasulullah SAW membimbing kita dengan melakukan tindakan preventif yang dapat digunakan oleh manusia untuk memelihara kesehatannya, yaitu dengan sedikit makan. Jadi kita tahu akan kebutuhan pada badan kita, jadi makan secukupnya. Bahkan makan sekedar untuk menjaga jiwa dan raganya, serta menguatkan dalam berbagai kerja aktivitasnya yang wajib. Jadi di sini kita diberikan contoh untuk tidak rakus, untuk bisa terus mensyukuri apa yang sudah kita punya dan menggunakannya untuk kebutuhan yang memang kita perlukan untuk tubuh kita. Kemudian masuk ke tentang pemaparan yang tadi disampaikan oleh Ibu Wismi. Tadi sudah disebutkan bahwasanya referensi yang mungkin yang akan kita dalami dari materi tersebut diambil dari buku Fundamentals of Anatomy and Physiology. Di sini dari pemaparan Bu Wismi tersebut, penting untuk mempelajari anatomi dan fisiologi tubuh karena akan membantu kita dalam memahami bagaimana kerja tubuh berlangsung, baik dalam keadaan sehat ataupun sakit. Sebagai guru, kita dapat menghadapi permasalahan yang muncul pada anak pada saat beraktivitas dengan memahami anatomi dan fisiologi tubuh ini. Kemudian anatomi tubuh dapat dimaknai, dapat diartikan merupakan studi yang mempelajari struktur tubuh secara internal dan eksternal. Anatomi tubuh manusia ini yang tadi sudah dijelaskan tersusun atas sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Di situ sistem ini terdiri dari berbagai jenis organ yang memiliki struktur dan fungsi yang khusus. Sistem organ memiliki struktur dan fungsi yang khas. Masing-masing sistem organ saling tergantung satu sama lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian fisiologi tubuh merupakan ilmu yang mempelajari tentang fungsi tubuh, mempelajari cara kerja dari kumpulan molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ dalam memberikan fungsinya pada tubuh. Tadi dikuatkan juga pada diskusi kita saat dikuatkan oleh Dr. Ari, bahwasanya bisa dimaknai, jika kita memaknai apa itu fisiologi tubuh, bisa dilihat dalam mungkin contohnya pada organ epidermis pada kulit yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari panas. Jadi fisiologi ini lebih ke cara bagaimana melindungi kulit itu dari sensor panas. Nah, kemudian dari situ sensor panas itu mengirimkan sinyal kepada otak untuk melindungi kulit supaya tidak terbakar. Kemudian otak memberi sinyal pada otot yang melingkari kelenjar keringat supaya mengeluarkan keringat sehingga dapat melindungi tubuh dari panas. Kemudian aplikasinya pada anatomi dan fisiologi tubuh, kami mengambil aplikasi untuk anak, yaitu dengan mempelajari tentang anatomi dan fisiologi tubuh ini, kita dapat memahami struktur tubuh sehingga dapat menyesuaikan pemanfaatan tubuh dalam kegiatan sehari-hari. Anak mengenal susunan, fungsi, dan cara kerja dari apa yang ada pada tubuhnya, mulai mencari tahu cara-cara mendeteksi kondisi tubuhnya masing-masing. Kemudian dijelaskan pula setelahnya yaitu homeostasis. Di sini homeostasis sendiri merupakan keadaan yang seimbang bagi tubuh manusia.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dengan keadaan seimbang dengan berbagai sistem tubuh yang terdiri dari banyak sel, jaringan, organ, dan sistem organ yang bekerja sesuai fungsinya. Kita harus paham dengan regulasi atau tata kelola dari homeostasis ini agar dapat membuat prediksi yang akurat tentang respon tubuh baik dalam kondisi normal ataupun tidak normal. Bagaimana tubuh kita merespon keadaan normal atau tidak normal ini dapat diatur oleh homeostasis ini. Jadi tadi pun sudah dijelaskan bahwasanya semua tugas dasar dari tubuh dikerjakan oleh sel. Jadi setiap sel memelihara homeostasisnya, dan pada level sel itu hingga pada sistem organ pun, bahkan organisme dapat merefleksikan kombinasi dan koordinasi dari banyak sel. Jadi homeostasis ini mungkin merupakan keadaan yang memang penyeimbang bagaimana tubuh kita merespon hal-hal yang normal ataupun tidak normal. Nah, kemudian pada aplikasinya untuk homeostasis ini, bagaimana pihak sekolah membuat program pendidikan yang dapat menyeimbangkan kondisi tubuh melalui kegiatan makan, kegiatan olahraga, kegiatan main, dan istirahat atau tidur siang. Kurang lebihnya seperti itu, masih sangat banyak kekurangan karena mungkin kurang mendalami materinya, dan alhamdulillah tadi dari hasil diskusi sudah banyak yang menguatkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan kelompok 2 memimpin diskusinya. Baik, baik teman-teman, kami persilakan jika ada hal yang ingin ditanyakan atau ingin diskusikan dari kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4, kami persilakan. Sepertinya cukup jelas. Mungkin untuk bisa menambah suasana hangat ya. Dokter Adi mau kasih komentar dulu. Mungkin teman-teman yang lain sedang menyusun pertanyaan. Silakan Dokter Adi. Terima kasih. Mungkin yang lainnya sedang ancang-ancang juga mau sistem bertahannya bagaimana. Ini aja, saya apresiasi sekali ya memang dari grup 1, grup 2 tadi ikut grup 3, grup 4. Memang guru sebagai sebagai teman, sebagai sahabat, anak-anak mulai dari usia dini sampai SMA itu kan dekat. Memang dibutuhkan pemahaman tentang fisiologi dan anatomi dari anak didik supaya mereka menjadi generasi yang mumpuni gitu ya, yang dapat diandalkan ke depan. Tadi ada dari Prof Neti, Bu Wismi ngomongin, saya agak miris dengerin, kemudian ternyata di dunia pendidikan hilang dari GBHN tadi ya Bu Retno ya, tentang manusia yang seutuhnya gitu kan. Sedangkan di kedokteran juga ternyata masalah hamil lahir berat badan kurang juga kayaknya kalah suara daripada pasien COVID. Kemudian pasien anak-anak stunting kurang gizi juga dari zaman kita puskesmas adanya malah tadi kita nggak pernah bergeser dari situ. Mudah-mudahan dengan adanya pemahaman baru guru-guru yang sekarang ikut, masalah-masalah yang sebenarnya bisa diprediksi dapat ditindaklanjuti. Cerita yang tadi anak main sampai gagal ginjal itu kan
mainnya sampai di gurun pasir mana, sampai kekurangan cairan, sampai habis-habisan gitu. Sebetulnya anak kalau udah capek, guru nggak perlu juga kayak perawat, tensi, nadi, suhu nggak perlu. Coba dilihat napasnya, hidungnya udah gerak belum, atau sampai ada apa tetap dadanya ikut gerak. Sudah cukup dek mainannya, kamu udah ngos-ngosan, yuk istirahat. Mungkin kadang-kadang dokter memberi informasi, anak main sampai gagal ginjal, mainnya di mana, di panas yang mana, nggak dikasih minum segala macam. Karena sampai gagal organ itu hal yang paling terakhir. Itu pasti orang itu anak itu dehidrasi, kurang makan dulu. Tapi jangan sampai juga karena itu jauh, ada anak main terus-terusan udah sampai menggeh-menggeh masih taunya kena namanya heat stroke, kepanasan, atau lagi upacara tatonya jatuh, wah langsung heboh, masuk viral. Nah kan kadang-kadang sekarang semua di video, kalau zaman saya dulu nggak ada handphone, ada kameranya, jatuh ya sudah taruh di tempat dingin. Sekarang jatuh langsung orang tuanya protes. Nah, sebelum terjadinya anak jatuh pingsan pasti kelihatan keringat dingin, napasnya tersengat-sengat. Nah, udah dipindahin aja, yuk dek ngasuh dek. Mungkin itu yang dapat dikembangkan lebih lanjut setelah ini dapat untuk hemostasis, kemudian besok-besok ketemu sama dokter spesialis tanda-tanda dini dari gangguan sistem. Mungkin itu tambahannya. Baik, terima kasih. Ya silakan Pak Said. Mungkin teman-teman sudah punya pertanyaan. Tadi ada yang menyalakan. Oh iya, silakan Bu. Iya Pak Said, ini jadi penasaran, tadi sudah dibahas sama Dokter Ari juga. Tadi kan Pak Ahmad Sami juga menyampaikan bahwa ilmu ini cukup baru gitu ya, untuk beberapa guru. Nah, yang saya alami juga, yang saya lihat juga seperti itu. Jadi kadang-kadang di sekolah itu yang paham tentang ilmu kesehatan tuh guru olahraga dan kesehatan biasanya. Jadi seolah-olah di luar itu tuh bukan tanggung jawabnya gitu. Mungkin dari kelompok 2 ada yang punya pengalaman gitu, bagaimana memotivasi dan menyadarkan guru-guru maupun orang tua bahwa melihat kesehatan anak itu bukan hanya tanggung jawab guru kesehatan gitu, tapi semua guru dan orang tua juga seharusnya bisa melihat itu. Mungkin kelompok 2 ada yang punya pengalaman, Pak Said. Terima kasih Pak Said. Sama-sama, terima kasih Biru. Silakan teman-teman kelompok 2, Bu Laili, Bu Ika, dan Bu Salma, Bu Farida, dan juga Bu Rida. Silakan Bu. Baik, mungkin saya Pak Said. Ya, sebenarnya itu permasalahan kebanyakan sekolah ya Bu Pirul, apalagi sekolah-sekolah yang tidak punya poliklinik atau dokter yang mumpuni ya untuk melihat kesehatan anak-anak. Nah dulu di Didiah Putri memang sebelum belajar ke Alfalah ya, memang kita nggak lihat itu kesehatan anak. Paling itu kita tahu berat badan anak, tinggi badannya itu kalau ada petugas dari puskesmas datang lalu periksa anak-anak gitu ya, gitu saja gitu. Kemudian datanya itu ya setelah pihak puskesmas ngasih ya kita ucapkan terima kasih ya gitu, tidak digunakan untuk pembelajaran. Tapi setelah belajar di Alfalah itu waktu itu Bu Zizi masih ada ya, Bu Zizi langsung buat kebijakan itu, kita langsung rekrut dokter di poliklinik kita, dan mulai khusus ada dokter yang menangani untuk baby house dan TK, kemudian ada dokter untuk SD-nya, kemudian SMP, SMA-nya karena berasrama sudah ditangani oleh poliklinik, dan mereka ini berkeliling setiap hari datang ke sekolah, setiap hari datang lihat pembelajaran, observe anak-anak, kalau ada anak yang sakit dicek dan sebagainya gitu. Nah setelah dokter khusus ini selalu datang setiap hari, itu guru-guru sudah baru mulai
mulai peduli dengan kesehatan anak-anak, menjadikan data-data kesehatan anak untuk program pembelajaran di sekolah. Itu mulai konsultasi sama dokternya yang datang, oh anaknya begini, apa programnya, apa yang harus dilakukan, apa penambahan nutrisinya, kemudian makanan khusus untuk dia seperti apa. Nah itu baru mulai. Kalau sekarang alhamdulillah kalau misalkan dokternya tidak datang, itu guru-guru rutin melaporkannya ke poliklinik perkembangan kesehatan anak-anak. Itu sih dulu cara pertamanya Bu Biro untuk memahaminya. Memang dokternya setiap hari datang observe ke sekolah, baru guru mulai peduli ya dengan masalah kesehatan. Itu pun setelah diinsafkan sama Bu Wismi. Terima kasih Bu Wismi. Terima kasih Bu Laili. Ya. Silahkan, ada teman yang mau menambahkan atau kelompok lain yang mau bertanya. Pak Said, boleh saya ya Pak Said? Mau bertanya atau mau menjawab Bu? Ayo bertanya Pak. Silakan Bu Eva. Ya, biasa kita satu kelompok nih ya. Saya jadi bertanya-tanya di awal sejak belajar tentang sebelah sistem tubuh di Al-Falah ya. Kenapa? Berarti ini ada dari atasnya juga barangkali ya. Kenapa dunia pendidikan terpisah dengan dari pengalaman tadi kita juga mulai cerita dengan pengalaman masing-masing juga bahwa ada yang tidak terintegrasi ya dalam mendidik anak. Mengajar anak itu hanya knowledge saja. Terus juga kita memisahkan anak dari tubuhnya. Bahwa kesehatan itu penting bagi anak untuk kita perhatikan bagaimana dia belajar dengan tubuhnya, dengan otaknya, dengan ototnya. Dan itu sama sekali di dunia pendidikan, bahkan ya tadi Pak Dokter juga pengalamannya begitu ya. Bahwa kita tidak diperkenalkan bahwa itu penting untuk kita perhatikan. Sehingga itu menjadi tugas guru kesehatan gitu. Sehingga itu yang belajar tentang tubuh hanya orang kedokteran gitu. Padahal itu dibutuhkan dalam dunia kehidupan kita ya. Sehingga itu yang terjadi bahwa penyakit semakin dini, semakin usia dini kok penyakit berat itu semakin datang. Tadi Pak Dokter juga sempat menjelaskan. Dulu zaman kita memang di zaman saya kecil-kecil yang sakit jantung tuh usia nenek-nenek kita, kakek-kakek kita. Tapi kenapa sekarang jadi anak-anak muda pun juga punya penyakit jantung? Nah itu kenapa tuh Pak Said? Barangkali ada gambaran teman-teman juga. Kira-kira ada apa dengan negeri kita ya? Gitu. Atau ada apa dengan sekolah kita gitu? Mungkin itu. Terima kasih. Baik. Silakan. Ada yang mau menanggapi dari kelompok 2? Bu Rida, Bu Salma. Mengapa di dunia pendidikan kita ini terpisah gitu? Antara membangun fisik dengan membangun kognitif. Kalau gimana? Kalau belum ada, saya coba ya Bu Eva. Gimana? Boleh saya Pak? Mau Boleh sharing sedikit Pak? Boleh, iya silakan Bu Farida iya. Ya, Bu Farida. Saya Farida. Ya, silakan Bu Farida. Halo, ya. Mau sharing sedikit tentang kegiatan kami di sekolah tentang kesehatan. Kami awal-awal masuk itu memang banyak orang tua dengan kondisi anak-anak yang datang ke sekolah dan kondisi orang tua yang bekerja akhirnya tidak terlalu memperhatikan makanan anak-anaknya. Akhirnya biasanya ibu guru terbiasa setiap kelas melihat apa yang fisik anak ketika datang, lalu makanan yang dibawanya setiap hari, dan akan jadi catatan untuk minggu berikutnya. Jadi pada saat awal datang biasanya kami menerima dulu keadaan orang tua dalam berbagai kondisi dan menerima kehadiran anak. Setelah itu baru kita evaluasi dan kita sampaikan kepada orang tua. Jadi karena mungkin makanannya hanya sering dibawa nugget
karena kita sampai sore ya Pak ya di sekolah, jadi tidak ada yang catering, ada yang enggak, jadi dari dilihat dari makanannya, dari cara makan juga, itu kan boleh kan kalau asuh di rumah. Biasanya kami pelan-pelan memberikan pengertian kepada orang tua, lalu memakaikan pakaian kepada anak-anak, pakai kaos, pakai sepatu, pakai topinya, itu juga jadi catatan dari ibu guru kepada anak-anak dan kepada orang tua. Mau orang tua baru, orang tua lama, maksudnya orang tua lama itu orang tua yang sudah punya beberapa anak, itu biasanya kami punya catatan kepada orang tua tentang makanan apa yang boleh tidak boleh dimakan, yang boleh dibawa, pakaian yang dikenakan kepada anak-anak, kebersihan. Jadi peran sekolah itu bukan hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sharing tentang kesehatan kepada orang tua, kepada anak. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih juga Bu Marida. Ada teman lain dari kelompok 2 yang menambahkan? Saya mungkin tambahkan Pak Said. Boleh silakan. Kenapa dunia pendidikan kita itu seolah terpisah dari kesehatan, olahraga, pembangunan fisik anak-anak? Kalau menurut saya yang pertama karena kita sudah sangat berlebihan memposisikan wacana akademik di dalam program pendidikan kita. Jadi dengan adanya UN, kemudian guru-guru kejar target agar nilai UN-nya bagus, kemudian yang ditargetkan adalah bagaimana materi bisa disampaikan sebanyak-banyaknya dengan waktu yang ada. Karena kita waktu itu walaupun sekarang UN sudah nggak ada lagi, mudah-mudahan ada perubahan, kita terlalu dalam jatuh ke wacana akademik yang membuat kita lebih mementingkan materi pelajaran untuk dihafal oleh anak agar bisa menjawab ujian, sehingga kita tidak melihat aspek-aspek perkembangan lain yang perlu dibangun dari anak. Mungkin itu yang pertama Bu Eva. Kemudian yang kedua, ruang bergerak anak-anak di saat sekarang ini tuh semakin kurang dan semakin sempit ya Bu. Kalau dulu waktu kita kecil-kecil, angkatan Bailey, angkatan Eva tuh masih ada sawah, masih ada sungai, kita bisa melatih fisik kita dengan berbagai kegiatan yang ada di luar sekolah. Tapi kalau sekarang kan tidak bisa ya, karena ruang gerak sudah sangat batas permainan di rumah, sehingga memang sekolah harus memfasilitasi itu perkembangan fisik anak agar menjadi lebih baik. Dan mungkin yang ketiga ada alasan yang cukup ini juga, mungkin karena dulu itu para dokter belum buat sekolah untuk nih dan para dokter banyak yang nggak mau jadi guru. Nah, untuk nih Bu Retno mau jadi guru, Bu Wismi mau bikin sekolah, jadi kita bisa ada making connection ya antara program pendidikan dengan kedokteran, dengan kesehatan, dengan fisik gitu. Mungkin itu alasannya. Bisa jadi ya alasan ketiga itu yang lebih menggelitik ya. Karena bukankah kita sadari semua teman-teman di sini setelah belajar ke alfa lah baru kita mulai kesehatan kan gitu loh. Baru kita belajar 11 sistem tubuh, penting ya belajar sistem 11 tubuh ternyata. Ya, ketika pengusaha buat sekolah kan Bu Eva, ketika pengusaha buat sekolah itu kan mulai itu sekolah sudah mulai ngajarin anak-anaknya tentang bisnis gitu. Ya betul. Kan kayak Bu Zizi backgroundnya manajemen. Ya manajemen. Iya, akhirnya tuh manajemen tuh masuk ke Dinia Putri, ke program sekolahnya, kurikulumnya apa semua gitu. Sampai manajemen konflik kantor juga dipelajari ya. Iya, gitu. Kalau di mahasiswa ya. Ya itu mungkin yang paling logis, mungkin alasan yang ketiga itu. Ya alhamdulillah ada Bu Ismi yang mendirikan sekolah ya, meninggalkan dunia kedokteran ya. Bukan meninggalkan ya, berarti mengalihkan perhatiannya gitu ke dunia pendidikan itu penting.
Terima kasih Bu, izin Allah ya. Iya, saya juga mikir ya tadi kenapa kita baru tahu. Saya merasa ya Allah, waktu terus terang Bu Ismi waktu belajar sholat, kita kemana aja selama ini? Iya ya, tubuh itu kan dipakai oleh anak, tubuh yang digunakan, otaknya kita bentuk, perilakunya dari otot. Kenapa kita nggak mempedulikan semua ini? Saya bilang kemana aja gitu selama ini. Itu sungguh tertampar-tampar Bu, memang belajar 11 sistem tubuh itu. Bahkan dunia pendidikan saya dulu juga nggak banyak mengenalkan tentang fisik tubuh kita ini. Bahwa kalau tadi kita belajar betapa Allah sangat mengurus kita, betapa Allah itu keren memang, Allah itu indah, Allah itu teliti luar biasa. Belajar sel aja sungguh termanggu-manggu ya Bu, itu baru satu kulit gitu. Terima kasih. Mas Said, boleh Bu. Mas Said. Ya, Saya mau nambah itu aja, komen aja. Setelah ada tadi yang terakhir tadi, dokternya nggak mau buat rumah, nggak mau buat sekolah gitu. Karena memang dokter itu sekolahnya tidak di situ. Tapi gini, menunjukkan bahwa saya yang sehari-harinya berkecimpung di dunia kesehatan, itu merasa memang semakin yakin bahwa memang ada yang salah di sistem kesehatan nasional kita. Saya di rumah sakit itu bermainnya di kuratif. Di rumah sakit kuratif, orang sakit, orang masuk UGD diobati. Sedangkan Kuratif itu apa Pak? pengobatan, ngobati, kuratif ngobatin. Cure, to cure. Nah, ngobati orang sakit, mules diobati supaya nggak mules. Orang demam dikasih obat supaya nggak demam. Sedangkan untuk yang di komunitas, kayak sekolahan, kayak ada misalnya ada boarding school segala macam, itu siapa sih yang bertanggung jawab untuk promotif preventifnya? Setahu saya puskesmas. Tetapi apakah orang puskesmas pernah datang ke sekolahan ibu-ibu bapak sekalian? Saya pernah jadi orang puskesmas dan begitu sedih karena apa? Dianggap sudah ini saya buka aja. Jadinya memang mau nggak mau sekolah tadi mendatangkan dokter sendiri, membuat kurikulum tentang kesehatan sendiri. Memang itu bukan salah siapa-siapa tadi, karena mindset kita adalah kuratif. Puskesmas seharusnya lebih banyak kegiatan penyuluhan ke sekolahan, ke boarding, ke pesantren. Tapi lebih senang kalau puskesmasnya dikerubungin pasien BPJS, kayaknya sukses kepala puskesmas tuh. Padahal jadi kuratif juga. Kalau dianggap punya jalan ke sekolahan kita, mana uang SPJ-nya, surat perintah jalannya, karena ada ujungnya uang. Itu dulu Bu Wismi itu dulu mungkin yang ngurus ya, waktu masih belum pensiun. SPJ zaman dulu gitu kan. Kalau nggak ada SPJ, nggak jalan. Mana uang bensinnya? Gitu. Jadinya terlalu banyak memang birokrasi yang menyebabkan sepertinya guru-guru ternyata salah kita, padahal salah kesehatan juga gitu. Jadinya ya daripada kita menyalahkan, ya sudah kita buat program ini untuk dipakai untuk di sekolah masing-masing. Kalau misalnya insya Allah kalau memang bisa punya rezeki, datangkan perawat, datangkan dokter itu. Tapi paling enggak kalau belum punya kemampuan secara finansial, dari guru-guru deteksi dini anak ini sakit atau mau sakit segala macam, itu jauh lebih berguna daripada kita gimana ya, kayaknya kita kecolongan anak upacara pingsan masuk ke YouTube, heboh minta maaf kepala sekolahnya. Padahal sebetulnya dari awal ketika anak itu masuk bisa kelihatan, kok Anda pucat ya. Kan pertama kali masuk itu kan udah kelihatan tuh, biasanya gembira, anaknya lemes. Coba deh ditanya dulu, kenapa begitu. Nanti kalau lebih dalamnya nanti yang pas 11 sistem kerjanya itu ada deteksi bagaimana anak dari usia dini sampai usia SMA ya, kita bisa tahu ada yang salah nih di pernapasan dia, bahasa kasarnya itu. Ada yang salah nih di perutnya, kenapa dia megang-megang perut melulu nih, militer.
Mungkin itu tambahannya Pak, saya jadinya bukan karena dokter nggak seneng ke sekolah, sekarang pun rumah sakit buat sekolah, tapi sekolahnya Poltekkes, Hermina buat, UPH buat, mungkin juga lama-lama juga PAUD juga buat juga, karena bisnis secara bisnis, tapi secara pendidikan saya belum tahu. Yang boleh teman-teman pada juga buat rumah, buat sekolahan, buat apa, bisnis gitu. Ya gitu. Terima kasih. Terima kasih sama-sama dokter Adi. Alhamdulillah di tempat kami rajin Pak, puskesmasnya datang. Apalagi pada saat mau akreditasi. Tambah rajin. Kok sama ya Bu Farida ya? Kalau perlu data baru rajin ya. Tapi minimal setahun 2 kali. Ika seperti mau bicara cuman jaringan. Iya. Sudah terdengar? Saya boleh bicara Pak Said? Waktunya bagaimana Bu Retno? Iya. Masih ada kelompok ya? Untuk kelompok 2 sudah habis nih Pak Said dan Bu Ismi. Dan kita sudah masuk waktunya sholat asar ya Bu Ismi. Bagaimana sebaiknya Bu Ismi? Ya, peserta mau sholat dulu atau kita lanjut? Sholat dulu Bu, karena masih ada 2 kelompok ya. Iya, oke, kita break dulu 15 menit. Ya Bu, terima kasih. Terima kasih. Recording stopped. Terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita akan istirahat 15 menit sekarang jam setengah 4 kurang 5 ya. Kita berkumpul jam 4 kurang 20 teman-teman. 4 kurang 20 kita berkumpul kembali ini. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat sholat. Ya, terima kasih.